Hai guys, welcome to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Final yang kepagian terjadi antara Magnus Carlsen melawan Hikaru di ajang eSport World Cup 2025 yang sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Ya teman-teman, pecatur dua orang ini yang sering disebut sebagai rival terjadi di babak semifinal teman-teman. Formatnya 6 game. Tapi kita akan bahas game yang paling krusial ya, yaitu di babak Armageddon game. Jadi format mencari 6 dari 6 game yang terbaik, siapa yang paling tinggi poinnya, ternyata harus selesai dengan 3-3. Nah artinya ada babak penentuan. Nah kalau dalam dunia catur dikenal dengan Armageddon game guys. Jadi putih Magnus Carlsen waktunya 10 menit, hitam 6 menit. Kok bisa waktunya Hikaru Nakamura lebih sedikit? Ya jadi sebelum menentukan putih dan hitamnya, mereka mengajukan nih siapa yang berani waktunya sebagai pemain hitam paling sedikit. Hikaru gila sih ini, 6 menit 12 detik. Nggak pernah ya sebelumnya pemain lain mengajukan waktu semepet ini teman-teman. Beda waktunya tuh cukup jauh, 4 menit lebih guys. Sorry, 3 menit hampir 4 menit ya teman-teman. Langsung aja kita bahas gamenya. Putih wajib menang di Armageddon game atas konsekuensi waktu ini. Sementara hitam cukup cari remis saja. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe channel Errol Chess. Dan jangan di skip iklannya. Kalau mau lebih jago lagi, jangan lupa jadi langganan di channel ini. Putih mulai dengan langkah kuda ke petak F3. Dijawab dengan langkah kuda ke petak F6. Putih C4, hitam G6. Putih kuda C3, hitam bishop ke petak G7. Putih E4, hitam D6. Putih D4, hitam rokade. Nah ini jadinya King's Indian Defense ya teman-teman. Ini patternnya. Putih 3 pion sejajar, hitam nyusun dengan gajah fianchetto. Dan langkah D6. Putih bishop ke petak E2, hitam E5. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam kuda ke petak C6. Kemudian putih dorong D5. Kemudian hitam kuda ke petak E7. Putih B4 untuk serangan sayap menteri, hitam langsung A5. Ini masih teori ya. Kemudian dimakan dan hitam di sini jalan C5. Karena ini double pawn ya, jadi nggak buru-buru ngambil guys. Itu idenya dari Hikaru Nakamura. Apakah end pasen akan menguntungkan buat putih? Kalau end pasen kurang menguntungkan ya, karena nanti kudanya bakal aktif lagi. Nah, atau ketika end pasen, apa jawaban hitam? Maka ketika bishop ke petak A3, mungkin teman-teman melihat seperti ini ya, ada jawaban menteri A5. Jadi dua perwira terancam. Nah, makanya di sini putih jawabnya A4. Hitam benteng makan pion, putih benteng E1. Hitam kuda ke petak E8. Putih benteng A3. Nah, cara nyerang hitam tuh begini guys, F5. Jadi kalau King's Indian Defense, hitamnya nyerangnya lewat sayap raja. Putih lewat sayap menteri. Putih mainkan kuda G5, kemudian hitam kuda ke petak C7 menjaga petak E6. Putih bishop D2, hitam H6. Putih kuda F3, hitam benteng ke petak A6. Putih makan pion, dimakan lagi dengan kuda. Gajah ke petak D3. Hitam kuda ke petak E8. Putih H3, hitam bishop D7. Putih kuda ke petak E4, hitam kuda ke petak F6. Udah masuk 20 langkah nih guys. Ya, lihat waktunya masih unggul putih. Kemudian langkah berikutnya, Magnus Carlsen melakukan kesalahan dengan menteri C2. Harusnya langkah kuda C3 yang lebih tepat. Apa jawaban hitam? Hitam melakukan pertukaran kuda adalah pilihan yang tepat. Great move. Gajah makan kuda. Kemudian hitam queen ke petak F6. Yes. Ancamannya ke sini. Putih bishop ke petak C3. Hitam dorong G5. Putih benteng B1. Hitam B6. Taktis. Putih manuver kuda ke petak H2. Nah, hitam di langkah ke-25 ini melakukan kesalahan. Harusnya hitam di sini kuda D4 aja ya untuk bisa masuk menyerang lebih dalam. Tapi hitam di sini membuat baterai. Apa salahnya teman-teman? Karena kesalahan ini membuat putih bisa unggul besar. Nah, tapi Magnus Carlsen juga seorang manusia guys. Dia tidak menemukan langkah yang tepat. Coba kita bahas ya. Apa jawaban terbaik di sini? Ada kemungkinan langkah A5 yang bisa dimainkan teman-teman. Apabila dimakan, maka putih bisa benteng masuk ke petak B7. Apabila bishop ke petak C8,
maka ada jawaban kuda G4. Menteri mundur untuk jaga kuda F5, ada jawaban benteng C7. Walaupun tadi kasih satu pion, korbanin satu pion, tapi secara koordinasi buah, secara pergerakan buah, putih lebih enak di sini karena tujuan berikutnya makan gajah dan dapat kuda. Nah, Magnus Carlsen juga manusia guys. Dia lebih pilih kuda G4 dulu, kemudian menteri F8 dan berikutnya salah dengan queen ke petak D3. Hitam kuda D4, kemudian Magnus Carlsen salah lagi. Harusnya di sini makan kuda, dia pilih kuda E3. Membuat hitam bisa unggul tipis pada posisi ini. Ketemu nggak kira-kira Hikaru? Hikaru juga manusia, dia melakukan kesalahan guys. Ya, di sini gajah makan A4 adalah pilihan yang tepat, tapi dia makan pakai benteng. Dianggap melewatkan taktik. Dengan pertukaran benteng ini, maka menguntungkan buat putih, karena putih dapetin pion di petak B6. Kemudian hitam benteng ke petak A3 dengan tujuan makan bishop kuda ke petak E2. Putih raja F1. Hitam benteng A2 ancam checkmate, kuda D1. Nah, masuk ke langkah 32, pertandingan semakin seru. Masih sisa waktu 3 menit 59 detik. Hikaru mainkan langkah blunder gajah ke petak 4. Kenapa blunder tuh guys? Ada yang tahu apa jawaban terbaik putih pada posisi ini? Yap, perhatikan buah putih, maka jawabannya adalah queen B1. Selain ngancem benteng, lebih bahaya lagi ada ancaman backrank benteng ke petak B8. Benteng mau kemana ini? Kalau misalkan bentengnya ke petak A3, benteng B8. Kalau gajah tutup ke petak E8, gajah H7. Raja geser, maka selanjutnya gajah makan kuda, dimakan lagi pakai E, gajah G6. Dikena pin ya. Diikat menterinya guys. Ya, dan kalah dalam posisi ini. Akhirnya mau nggak mau hitam di sini harus relain bentengnya. Gajah makan kuda D1 adalah pilihan terbaik. Menteri makan benteng yang nggak mau ke sini ya. Kenapa putih nggak mau benteng B8? Karena ada benteng F2 sob. Kalau misalkan geser ada kuda E2 sob. Raja geser lagi ke petak H2, ada kuda C3 sob. Terlalu banyak yang dikorbanin. Maka ambillah benteng ke petak A2. Kemudian hitam, queen ke petak F4. Masih ngeri-ngeri sedap nih. Putih benteng B8 skak. Kemudian hitam bishop ke petak F8. Putih queen ke petak B1. Hitam bishop ke petak E2. Raja G1. Gajah makan C4. Dapatkah kalian temukan beberapa langkah terbaik yang bisa putih lakukan untuk bisa menang di posisi ini? Pause videonya guys. Yes, makan kuda, kemudian dimakan lagi dengan pion. Ini guys, ya putih menang dari ikatan ini. Pertama lakukan skak, kemudian Hikaru geser, kemudian bishop F5 untuk menutup penjagaan queen. Raja geser, kemudian dia jalan G3 dulu, queen ke petak F3, di skak dulu, kemudian raja geser, dan queen ke petak G6, hitam game over. 93,3% akurasi dari Magnus Carlsen di game ini, sementara lawannya Hikaru 84,6%. Magnus Carlsen akan menantang Alireza Firouzja yang lebih dulu lolos ke partai Grand Final. Sementara Hikaru Nakamura belum selesai, dia akan perebutan tempat ketiga melawan Arjun Erigaisi yang kalah lawan Alireza Firouzja. Perebutan tempat ketiga akan berlangsung jam 7 malam, nanti malam. Ya, jam 8 malam. Sementara finalnya akan berlangsung jam 11 malam jadwalnya. Waktu Indonesia Barat. Apa komentar kalian? Wah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berikan prediksi yang terbaik dari kalian guys. Jangan lupa kita seru-seruan bareng nanti malam di YouTube RL Chess.